Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat, walaupun kita bertemu hanya lewat layar Zoom. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul dalam suasana hangat untuk sebuah acara yang sangat spesial, yakni peluncuran dan diskusi inspiratif buku karya Ibu Dwi Aryani yang berjudul Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Dan pastinya salam hangat juga untuk seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir di malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Semoga obrolan kita malam ini bisa jadi ruang belajar, berbagi, dan tentunya menginspirasi. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan nama saya Novia Francisca dari Perwakilan Perempuan Bumi. Acara ini diselenggarakan berkolaborasi antara Perempuan Bumi dengan penulis Dwi Aryani. Teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, mungkin teman-teman bisa menjawab di chat box atau membuka mikrofonnya juga boleh. Teman-teman di sini sudah ada yang baca bukunya belum? Udah dong. Udah, ada lagi yang mau ikut? Sudah, Udah. sudah. Kita lihat di chat. Apakah baik, teman-teman sekalian, buku ini bukan hanya sekedar karya fiksi ya, tetapi lahir dari pengalaman nyata, perjalanan serta perjuangan seorang perempuan disabilitas yang terus menginspirasi banyak orang melalui advokasi, literasi, dan perjuangan hak-hak penyandang disabilitas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya memperkenalkan sosok penulis dari buku ini. Buku Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Ibu Dwi Aryani. Beliau adalah seorang perempuan disabilitas fisik, pengguna kursi roda yang aktif sebagai aktivis hak-hak disabilitas. Sejak lama, Ibu Dwi konsisten menyuarakan isu-isu kesetaraan, baik di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Beliau juga sering menjadi pembicara di berbagai forum untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Selain aktif di advokasi, Ibu Dwi punya ketertarikan besar pada dunia literasi. Sejak SMA, beliau sudah gemar menulis dan berkontribusi dalam berbagai karya tulis tentang pemberdayaan disabilitas serta strategi advokasi. Pengalaman beliau yang kerap bepergian ke berbagai daerah dan negara inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi lahirnya buku Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Buku pertamanya yang lahir dari potongan-potongan pengalamannya. Nah, teman-teman, setelah mendengar sedikit tentang sosok Ibu Dwi ini, rasanya akan lebih pas kalau kita mendengar langsung dari beliau tentang perjalanan menulis buku ini. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan dari penulis buku Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Ibu Dwi Aryani, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini di acara peluncuran buku dan diskusi buku Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi. Saya sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang mendalam karena rekan-rekan sudah mengapresiasi buku pertama saya. Sebenarnya kalau mau jujur ini agak deg-degan juga ya, karena ini pertama kali saya menulis dan ini novel pertama saya. Jadi pasti banyak sekali kekurangannya, tetapi sangat senang karena ada banyak dukungan dari rekan-rekan semua. Perjalanan saya menulis buku ini diawali waktu itu sebenarnya saat saya kehilangan ibu saya, dan waktu itu saya sempat berpikir apa yang bisa saya lakukan, atau saya sempat memang sedikit kehilangan arah ya rekan-rekan, tapi kemudian saya berusaha untuk mencari sesuatu untuk membantu saya untuk mengenang beliau karena kepergian beliau yang cukup mendadak waktu itu. Dan sebenarnya saya memilih bulan ini juga karena untuk memperingati setahun meninggalnya beliau. Dan
sebagai seseorang yang baru dalam menulis, waktu itu saya memilih untuk juga mengikuti sebenarnya beberapa pelatihan penulisan buku untuk membantu saya menyusun buku ini. Waktu itu saya ikut pelatihan book writing camp dengan Tinta Langit dan Litera eh, yang memberikan pelatihan bagaimana menulis naskah buku selama 2 bulan. Jadi buku ini sebenarnya dimulai ditulis itu sekitar bulan Januari, rekan-rekan. Tapi baru bisa diluncurkan hari ini karena ada banyak pertimbangan dan banyak hal sehingga peluncurannya agak sedikit terlambat. Tapi saya sangat bersyukur bahwa akhirnya buku ini bisa sampai kepada rekan-rekan semua. Buku ini sebenarnya lebih pada refleksi atau gambaran perjalanan seorang perempuan disabilitas, dan ini fiksi ya, jadi cerita tokoh-tokoh di dalamnya, nama-nama tokoh di dalamnya bukan nama yang sebenarnya. Kemudian ada banyak cerita, mungkin nanti saya bisa sharing juga tentang prosesnya karena memang tidak mudah rekan-rekan semua, dan waktu itu saya menulisnya kebetulan sambil bekerja juga, dan kita ada target ya bahwa sehari itu kita harus menyusun atau menulis sekitar, saya lupa, antara 10 atau 8 halaman per harinya. Dan kalau kita tidak mencapai target, kita bakal kena hukuman itu. Jadi ada kena tanda silang seperti itu. Dan setiap pagi jam 8 pagi itu kita harus sudah setor. Kalau kita telat aja ngirim email 5 menit gitu, 8,5 menit itu kita udah nggak masuk tuh, nggak. Jadi udah tanda centang apa tanda X gitu kan, sudah nggak mencapai target. Jadi itu jadi ini juga apa, jadi catatan juga. Dan kebetulan rekan-rekan yang di sesama mengikuti writing bootcamp ini saling mendukung ya, saling mensupport. Bahkan kita punya istilah 0805 gitu ya. Dan berencana mungkin bikin buku nih tentang ini, soalnya sangat hektik sekali ketika mengikuti peraturannya itu. Nah, jadi karena ini sekali lagi karena ini tulisan pertama saya, jadi mohon maaf banyak sekali masih kekurangannya, dan memang tantangan terbesar bagi saya juga dari seseorang yang biasa menulis sesuatu yang non fiksi menjadi fiksi itu luar biasa tantangannya gitu, karena bahasa yang harus kita pakai juga berbeda gitu. Mungkin itu Mbak Novi. Oh ya, satu lagi eh, jadi ketika rekan membeli buku ini nanti akan mendapatkan hadiah souvenir seperti ini. Jadi ini kerjasama saya dengan Perempuan Bumi. Jadi ini dijahit oleh rekan-rekan perempuan disabilitas yang merupakan anggota dari Perempuan Bumi. Dan kami berharap kantong kecil simple ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan kedepannya juga sebagian dari penjualan buku ini akan kita gunakan untuk mendukung kegiatan komunitas Perempuan Bumi. Nah, komunitas Perempuan Bumi ini apa? Komunitas Perempuan Bumi ini lahir tahun 2020 ketika masa pandemi COVID, terdiri dari saya dan beberapa organisasi perempuan yang dipimpin oleh perempuan disabilitas, HWDI, BCS, kemudian ada Biung, ada Empu. Biung adalah organisasi perempuan yang berfokus pada isu kesehatan menstruasi, dan Empu adalah sebuah organisasi yang bergiat untuk mendukung rekan-rekan Mbok Jamu ya, yang menghasilkan jamu. Kalau rekan-rekan yang di luar Jawa mungkin belum tahu apa itu jamu. Jamu itu minuman herbal yang dibuat secara tradisional. Nah, saya berharap nanti kita bisa mendukung kegiatan rekan-rekan Perempuan Bumi. Kegiatan kami yang pertama di masa pandemi itu tujuannya memberikan alternatif pembalut kain untuk rekan-rekan perempuan disabilitas yang pada waktu COVID terjadi sangat terdampak secara ekonomi maupun akses terhadap pembalut waktu itu. Jadi kita
memberikan pelatihan pembuatan pembalut kain kepada rekan-rekan perempuan disabilitas, kemudian kita membeli pembalut itu, lalu rekan-rekan disabilitas membagikan lagi pembalut itu secara gratis kepada rekan-rekan perempuan disabilitas yang lain, yang terutama di panti-panti. Dan kegiatan kami terus berjalan, dan kami Perempuan Bumi, komunitas Perempuan Bumi berfokus memang pada isu perempuan, disabilitas, dan perubahan iklim. Begitu mungkin Mbak Novi, saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dwi atas sambutannya yang hangat dan penuh inspirasi. Sekarang kita masuk ke inti acara malam ini, di mana kita berkumpul, yakni diskusi inspiratif. Untuk memandu jalannya diskusi malam ini, sudah hadir moderator kita, Mas Belly Lesmana. Sudah hadir, Mas Belly? Yes, sudah hadir, Mbak Terima Novi. kasih, Terima Mas kasih. Belly. Mas Belly ini memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun bekerja bersama LSM lokal maupun internasional, dengan fokus pada advokasi berbasis komunitas, pembangunan hak anak, pemberdayaan pemuda, pendidikan, hingga isu HIV/AIDS dan kesiapsiagaan bencana. Sejak 2009, beliau fokus di bidang inklusi disabilitas, terutama pendidikan inklusif dan penguatan organisasi penyandang disabilitas. Dengan pengalaman panjang tersebut, tentu diskusi malam ini akan semakin kaya dan menarik. Baiklah, mari kita sambut Mas Belly Lesmana yang akan menjadi moderator. Silakan Mas Belly. Baik, terima kasih Mbak Novi. Kalau saya terlalu cepat, nanti tolong ingatkan ya. Siap. Ini nanti bagi teman-teman JB akan menjadi kesulitan. Oke, terima kasih untuk waktunya dan apa namanya, kita mulai nih dari tadi sudah perkenalan ya, bersama dengan aktivis hak disabilitas dan juga penulis. Kayak saya panggil Kakak Dwi aja ya, nggak apa-apa ya Kak Dwi ya, karena kita memang Kak banyakkan Belly. Gen Z ya, Gen Z, tapi saya tahu juga Kakak ini generasi kolonial ya Kak ya, betul ya Kak? Bukan milenial tapi kolonial. Oke. Nah, diskusi hari ini akan berjalan santai karena memang menghindari ketegangan yang tadi sudah diungkapkan oleh Kakak Dwi ya. Ini kan karya pertamanya, tapi saya melihat dan juga pasti pembaca juga melihat karya ini sangat menarik ya. Jadi bahkan yang tadi mengacungkan jari untuk atau menjawab sudah membaca sudah sangat banyak. Dan ini prestasi oke ya, baik sekali gitu ya. Nah, bersama saya ada Ibu Mima, kemudian ada Kakak Ima Susilowati, ada Kakak Syarif, ada Ibu Maria Un, kemudian ada Kakak Singgi Purnomo yang nanti akan membersamai kita di dalam diskusi ini. Nah, tanpa berpanjang-panjang lebih lanjut, ini saya ingin meneruskan dulu nih cerita dari yang sudah disampaikan oleh Kakak Dwi ya. Tadi cerita tentang bagaimana proses penulisannya, kemudian juga apa yang melatar belakangi, tantangan yang dihadapi sebagai penulis ya, misal dari non-fiksi ke fiksi. Ini kayaknya gimana nih Kakak Dwi ini? Udah biasa nulis non-fiksi kan ya? Ini laporan berarti ya Kakak Dwi ya? Laporan, proposal gitu ya? Terus Iya. menulis, ini fiksi berarti ya? Udah fix ya? Untuk novel ini fiksi ya? Fiksi dengan campuran pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya, Kakak Dwi ya. Silakan Kakak Dwi, gimana ceritanya nih? Ya, jadi ide dasarnya memang ingin berbagi pengalaman Kak Belly. Jadi karena saya juga sering ditanya sama teman-teman disabilitas, terutama perempuan, ketika bagaimana ketika berpergian sendiri, apa saja tantangannya seperti itu ya. Jadi saya berpikir mungkin kalau saya bisa menuliskan ini akan lebih baik dan informasinya lebih mudah untuk dijangkau oleh
rekan-rekan gitu kan. Mhm. Ide pertamanya. Kemudian juga seperti saya sampaikan tadi ingin kembali refleksi cara advokasi apa ya istilahnya kita kan sudah melakukan advokasi dari Mhm. em, apa namanya audience gitu-gitu Mhm. ya dialog terus bikin policy brief, policy paper. Nah, Mhm. saya ingin mencoba sesuatu yang lain lewat Mhm. literasi gitu ya harapannya Oke. karena di isu disabilitas tantangan terbesar memang menghapus stigma ya dari Mhm. masyarakat. Mhm. Jadi ketika melalui buku ini dan sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh Mhm. masyarakat, saya Mhm. berharap stigma itu bisa berkurang. Tetapi dengan cara yang mungkin tidak seperti menggurui ya, tetapi Ya. lebih bagaimana sih kita kayak membangun dialog, kayak kita Mhm. melihat teman kita atau teman Mhm. kita bercerita, oh Mhm. seperti ini sih perempuan disabilitas Mhm. itu, ini Mhm. yang Oke. dihadapinya sehari-hari seperti itu. Ya, ya. Nah itu sih idenya. Tapi memang kesulitannya Mhm. memang ya antara sebagian kan diambil dari pengalaman pribadi ya. Jadi Ya. menyesuaikan lagi tuh. Kita bagaimanapun juga kan harus detail ya. Heeh. Maksudnya tanggalnya, Ya. waktunya, bulannya. Heeh. Sementara itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi Heeh. seperti lucu seperti pertama kali saya Mhm. melakukan perjalanan ke luar negeri memang ke benua Mhm. lain ke Perancis. Mhm. Kalau sudah baca bukunya ada ceritanya. Nah, itu kan terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sempat harus nyari-nyari di Facebook. Jadi Mhm. ternyata foto-foto di Facebook itu sangat berguna ya rekan-rekan karena Mhm. ketika kita mau flashback, oh ada di sana Ya, gitu ya, ya. ya. Oke. Semoga tidak dihapus nanti Facebooknya. Kalau dihapus wah itu. Jadi seperti itu. Kemudian bahasa juga nggak Mhm. mungkin kita pakai bahasa yang sekarang Mhm. Mhm. diterapkan untuk apa yang kita alami di tahun 2024, 2029 misalnya. Nah, Oke. itu hal-hal yang saya pelajari juga gitu. Heeh. Dan dalam proses menulis, karena saya juga belum pengalaman menulis novel, saya sempat juga Mhm. ikut short class tentang Mhm. bagaimana sih menulis novel gitu. Mhm. Dan kebetulan saya juga penyuka novel-novelnya Asma Nadia ya. Jadi Mhm. beliau juga salah satu Mhm. jadi apa namanya tokoh Mhm. yang Mhm. saya ini dan cara penulisannya ya walaupun Mhm. kan tetap setiap penulis punya ciri khas dalam Ya, menulis. Nah, ya, itu ya. itu yang saya coba untuk jangan sampai menjiplak style Heeh. yang lain tapi juga Mhm. tetap apa autentik tulisan kita sendiri. Mhm. Itu sih Kak Oke. Beli. Ya, terima kasih Kak Dwi. Berarti salah satu tujuan yang paling ingin dicapai ya dari novel ini, fiksi dan juga dibalut sana sini dengan pengalaman ya, itu adalah salah satu upaya untuk eh, advokasi ya dengan bentuk lain ya, Kak Dwi ya. Kalau selama ini kan Kak Dwi sudah turun ke jalan pernah ya nggak. Ya, Melakukan policy brief pernah ya nggak. iya. Nah, ini pengen mengupayakan lewat cara lain gitu, Kak Dwi ya. Oke, nah nanti ini jadi pertanyaan nih bagi yang nanti saya akan tanyakan kepada peserta. Apakah sampai ini pesannya ya? Tapi jangan dijawab dulu. Ya, Oke. jangan jawab dulu. Nanti kita akan kembali ke sana. Nah, Kak Dwi, apakah pernah nih, tadi kan diungkapkan juga ya, bahwa ada target ya untuk menulis 8-10 halaman ya. Kalau nulis laporan kan pasti udah biasa nih ya. Iya, Benar nggak? betul. Kalau nggak selesai bisa kena marah. Kalau nggak bos ya donor kan begitu ya. Kalau ini kan nggak. Nah itu bagaimana Kak Dwi untuk tetap ada semangat, tetap mau menulis gitu loh ya. Itu gimana tuh Kak Dwi? Ya, jadi memang tantangan terbesarnya itu ya. Hmm, Eh, Kalau kita menulis proposal atau hmm, report, biasanya kita hmm, nulis report atau hmm, guidance, bikin hmm, guidance, bagaimana sih cara hmm, advokasi hmm, kebijakan, hmm, advokasi budgeting, hmm, itu kan hmm, kita langsung cari referensi undang-undangnya apa dan hmm, 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 sebagainya gitu ya. Dan kita masukkan dalam tulisan kita. hmm. Dan kalau yang ini kan beda, kita nggak mungkin Betul. dikasih Undang-Undang Nomor 8 tentang Eh, penyandang disabilitas, eh, lucu kan. Dan eh, tetapi ada cerita nih rekan-rekan. Jadi
saya sempat beradu argumentasi juga sama editornya gitu kan. Oke, Itu oke. kan setiap kali mengingatkan saya, Ibu ini fiksi ya, bukan ini gitu kan. Nah, Fiksi atau buku guidance atau tentang apa gitu. Karena saya banyak kasih referensi gitu kayak nah, terkait bencana di dalam buku ini adalah sedikit mengenai bagaimana sih disabilitas ketika ada bencana. Nah, itu saya tulis itu undang-undang atau referensinya. peraturan terkait bencana. Bu, ini nggak perlu kayaknya dicantumin kan, bukan Nah, karya ilmiah gitu kan. nah, Jadi sempat hal seperti itu. Terus oke. kemudian beda ya kalau di karya ilmiah atau kita bikin report ke donor gitu kan, sedetail mungkin dan faktual gitu kan. Tapi kalau ini kan kita mendeskripsikan misalnya ketika si tokoh utama ngekos gitu, kosnya seperti apa sih dan sebagainya. Yang lebih deskripsinya ke situ. Nah, itu yang agak susah memang. Oke. Pengalamannya juga kalau di donor kita bisa inilah, tapi kalau ini bisa sampai jam 4 pagi sampai jam 2 nulisnya karena bingung Oke. gimana ininya gitu ya. Oke, berarti ada itu tadi ya, ada semangat dari dalam ya untuk tetap menulis dan itu dipaksa ya. Dan juga ada editor ya, kawan editor ya yang membantu ya, Kak Dwi ya untuk membentuk ya dan juga mempertajam. Mungkin karena mempertajam membuat ini lebih menarik ya. Kemudian sesuai dengan timeline-nya gitu ya, Kak Dwi ya. Dan Oke. selama proses kita juga diajari untuk juga mengumpulkan referensi buku yang bisa jadi referensi kita ketika menulis. Nah, itu juga sangat membantu. Oke. Jadi saya juga melihat dari novel-novel yang menggambarkan tentang perjalanan seperti itu. Gimana sih misalnya menggambarkan ketika kita naik trams, naik pesawat gitu, terus aksesibilitas bis di dalam transportasi umum itu seperti apa gitu kan kita harus gambarkan dengan tulisan ya, tetapi itu hal-hal yang saya pelajari juga dalam proses ini. Oke, ini menarik nih berarti sesuatu pengalaman tentang aksesibilitas ya di luar itu bisa jadi juga menjadi refleksi dan juga menjadi bahan ya bagi teman-teman di sini ya. Ini salah satu bentuk advokasi yang menarik dalam bentuk novel. Oke, nah kita akan coba kemudian kita beralih nih kepada para pembaca yang ada di sini nih. Ini ada Kak Ima, ada Kak Syarif, ada Kak Ira ya. Kemudian juga ada Bu Mima, ada Bu Maria. Nah, masih ada yang kurang ya? Maafkan kalau saya ada yang kurang. Bentar, kayaknya udah semua ya. Nah, teman-teman, sebelum nanti menjawab ya pertanyaan saya, nanti bolehkah nanti memperkenalkan diri singkat saja dalam satu ini ya tentang yang siapa teman-teman gitu ya, sehingga semua peserta di sini juga cukup paham. Nah, oke, kita ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman pembaca yang sudah diundang sini sebagai pembaca. Apa sih yang paling mengena nih dari bukunya Kakak Dwi? Koper, kursi roda, dan secangkir kopi. Yang mau menjawab dulu, silahkan angkat tangan nih dari pembaca yang sudah ditugaskan ya atau diminta menjadi pembicara. Kalau kita bicara di diskusi kan pembicara ini sebagai penanggap. Ada siapa yang mau ngobrol dulu? Apa yang paling mengena dari bukunya Kakak Dwi, Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi? Oke, Kak Ira atau Bu Ira, silahkan. Apa yang paling mengena, Bu? Udah gak sabar saya mau cerita. Ya, oke. Ini kalau saya pertama, saya mau kasih lihat ininya dulu nih. Sampulnya. Ini Cakep. sampul ini Mbak Dwi banget. Mbak Dwi kalau pergi ya seperti ini dengan ranselnya dicangklongin di belakang kursi roda dan kopernya ini memang kopernya Mbak Dwi. Jadi kalau saya ngelihat ini semua, wah Mbak Dwi banget. Gitu. Ya nggak sih Mbak? Terus udah gitu
Kalau saya baca buku ini juga, nih Hmm. ini tercermin ini loh, Badui yang hobinya suka cekikikan, gampang ketawa, yang lucu. Pokoknya kalau ngeliat sesuatu itu pasti ada segi lucunya gitu loh. Jadi Oke. kan kalau dibilang katanya kalau pergi dengan seseorang itu gimana kita ngelihat orang itu kalau kita bisa pergi dengan orang itu lebih dari 3 hari baru kelihatan ya. Iya. Saya pernah pergi dengan Badui lebih dari 3 hari dan saya lihat itu Badui itu gampang banget ketawa dan ceria banget. Jadi bawaannya kalau pergi sama Badui itu memang happy banget gitu ya. Oke. Seperti yang di sini kan memang digambarkan Riani ini kan orang yang ceria. Ya memang itu adalah memang Badui gitu. Nah, terus yang lucu juga ini kayak buku guidance sebenarnya Mbak Dwi. Oke. Ini buku guidance karena di sini seperti yang Mbak Dwi bilang memang apa ya mengadvokasi gini. Memang kalau kita disabilitas yang tidak terlihat mungkin tidak terlalu orang-orang tidak memandang kita terlalu bagaimana ya. Tapi di sini kan disebut bahwa sebagai seorang pengguna pada saat itu pengguna tongkat itu kan banyak yang melihat secara aneh. Terus kalau misalnya kayak ke rumah sakit, Mbak Dwi di sini kan bilang kayak orang tuh kesian banget. Kesian banget sih, udahlah pakai tongkat, sendirian lagi, kemana kok kayak terbuang banget gitu loh. Kesannya gitu. Padahal kalau kita yang bergerak di gerakan disabilitas, nggak ada masalah mau pakai tongkat atau kayak Ibrahim siapa ya tadi Syarif. yang tunet gitu ya, Kakak Syarif. Kakak Syarif gitu ya, itu kemana-mana sendiri nggak kita ngeliatnya bukan suatu hal yang aneh kayak Mbak Dwi udah sampai ke ujung-ujung berung dunia mana gitu, Brazil sendiri juga udah biasa ya kita ngeliatnya, tapi orang lain tuh ngelihatnya tuh kayak masih ngelihat gimana ya, penyandang disabilitas tuh masih kayak kok bisa sih gitu. Nah, jadi di buku ini nih kelihatan banget bahwa Mbak Dwi tuh berusaha untuk mengadvokasi orang-orang mengenai penyandang disabilitas itu seperti apa gitu. Jadi bukan jangan dianggap kayak lemah banget gitu. Terus dia gitu juga kalau saya lihat yang saya senang lagi di buku ini ada sejarahnya juga. Mbak Dwi jadi guru sejarah. Misalnya kenapa di Perancis itu asal-muasalnya Muslim banyak di sana. Terus kota Lyon itu kenapa bagus karena begini. Kenapa kota Lyon itu sangat ramah disabilitas sehingga kemana-mana pun sangat gampang. Gimana imigrasi di Amerika itu pertanyaan-pertanyaannya tuh yang harus disiapkan karena imigrasi Amerika kan agak sedikit ribet ya dibandingkan dengan di Eropa gitu ya. Nah, di sini nih kita bisa ngambil pelajaran di buku ini. Siapin surat ini gitu. Pokoknya kalau seneng lah baca buku ini nih, banyak banget ininya. Banyak banget masukan-masukan gitu yang tadinya kita belum tahu, terutama tentang disabilitas. Ini kita jadi banyak banget taunya gitu. Bahkan sampai yang saya senangnya gimana cara pesan taksi via web online supaya kita bisa dijemput di airport di negara sana. Mbak Dwi, mantap banget. Oke, cukup begitu Kakak Ira atau mau ditambahkan lagi? Oh, ada satu yang lucu banget nih. Oke. Yang cerita tentang muntah. Waktu itu saya pergi dengan Mbak Dwi dan kena turbulensnya lumayan kenceng. Ya, saya karena takut saya merem aja sambil doa-doa gitu ya. Terus saya dengar ada suara muntah-muntah di ujung-ujung sana gitu ya. Terus saya pikir kan di sini karena ada yang Mbak Dwi kan juga mabuk gitu ya. Terus mabuk udara. Terus saya pikir, wah di situ udah mulai nih orang pada muntah-muntah gitu ya. Terus dalam hati saya pikir, Mbak Dwi gimana ya kabarnya? Saya nengok ke Mbak Dwi, nengok ke samping. Si Mbak Dwi juga lagi sibuk dengan kantong muntahnya juga lagi. Jadi pas saya baca buku ini, saya langsung terbayang Mbak Dwi ketika kena turbulen. Oke, terima kasih Kak Ira. Jadi ini campuran antara fiksi dan juga pengalaman pribadi dan yang paling penting tujuan yang ingin dicapai dari
Kakak Dwi ya untuk menyampaikan advokasi, Iya, pengalaman bepergian bagi teman-teman disabilitas itu iya, sangat sudah tercapai ya. iya. Oke, ada lagi kah nih? Saya akan pindah ke siapa nih mau yang mengungkapkan? Oh, Bu Maria, silakan Bu Maria. Ya, selamat malam Pak Billy, kawan-kawan semua. Saya kayaknya Ya. kalau panggil kakak nanti, aduh saya kemudaan ya kalau saya panggil kakak. Iya, ya, senang sekali malam ini diberikan kesempatan oleh Mbak Dwi untuk ikut memberikan apa ya, saya kebetulan memang ketika mendapat buku itu dari Mbak Dwi, tidak langsung membaca, ada beberapa hari baru mulai membaca dan begitu melihat judulnya antara koper, kursi roda, dan secangkir kopi itu saya akhirnya membayangkan ketika melakukan perjalanan ada orang yang kemudian untuk menenangkan dirinya dia membutuhkan segelas air hangat, apakah itu teh hangat, apakah itu kopi atau air hangat air putih. Nah, melihat judulnya saja itu sudah membuat sangat menarik untuk kemudian dibaca. Dan kalau kita bicara koper itu kan sebetulnya identik ya atau melambangkan orang yang suka melakukan perjalanan, petualangan, dan untuk menjadi petualang itu membutuhkan keberanian dan kemandirian. Kalau kursi roda itu memang sangat menggambarkan bahwa buku ini akan menceritakan terkait dengan seorang pengguna kursi roda yang juga akan dalam melakukan perjalanan akan menemui banyak hambatan, tetapi dengan tekad kemandirian akan terus melakukan petualangan. Dan kalau secangkir kopi, saya kebetulan peminum kopi sekarang, Pak Billy. Oke. Jadi ketika minum secangkir kopi itu kita bisa membantu kita untuk menemukan ide, untuk membantu kita untuk menemukan inspirasi, kemudian lebih bersemangat. Nah, ini jadi dari judulnya saja itu kemudian memberikan gambaran bahwa seorang atau penulis ingin mengajak semua orang yang membaca, terutama penyandang disabilitas tentunya, karena memang lebih banyak menceritakan terkait dengan pengalaman penulis sebagai seorang perempuan penyandang disabilitas, bagaimana kemudian menjadi insan yang mandiri dengan begitu banyak hambatan, begitu banyak tantangan, tetapi tetap melakukan peran-peran, tetap melakukan kerja-kerja, tetap melakukan upaya-upaya untuk perubahan bagi penyandang disabilitas dengan menulis buku. Saya hanya ingin melihat bahwa sebetulnya melalui buku ini penulis ingin menggambarkan bagaimana kemudian stigma itu bisa dihapus atau dihilangkan ketika penyandang disabilitas atau orang yang mengalami itu memberikan bukti. Dan itu yang dialami oleh penyandang disabilitas sampai sekarang, Pak Billy dan kawan-kawan, bahwa untuk menghapus atau mengurangi stigma, memang penyandang disabilitas harus membuktikan bahwa apa yang distigmakan itu tidak benar. Contoh misalnya ketika melakukan perjalanan udara ya, seorang penyandang disabilitas yang melakukan perjalanan udara sendirian dan ketika sampai bandara meminta alat bantu mobilitas seperti kursi roda atau pendamping, maka tidak jarang kemudian muncul pertanyaan, Bapak Ibu sakitnya apa? Kenapa tidak ada pendamping? Kenapa pergi sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan sebetulnya menggambarkan bahwa perspektif penyedia layanan terkait dengan penyandang disabilitas itu masih sangat bias. Kenapa? Menyamakan kondisi penyandang disabilitas sama dengan tidak sakit. Nah, buku ini kemudian memberikan gambaran. Jadi saya sepakat dengan penulisnya bahwa melakukan advokasi itu tidak hanya sebatas dengan tidak hanya kemudian dengan menulis policy brief, melakukan audiensi, tetapi kita bisa melakukan advokasi dengan menulis buku, menyajikan cara advokasi dengan cara yang lain. Dan buku ini menggambarkan gaya advokasi dengan dengan cara menulis. Nah, itu Pak Billy. Jadi
sangat-sangat menarik memang ketika membaca buku ini, dan kalau dilihat dari kontennya, saya sendiri memang sangat terkesan ketika membaca di halaman 121, halaman 122, dan halaman 123. Itu saya seakan sedang menonton film petualangan dua orang sahabat dari berbeda negara, kemudian dipertemukan di satu kota Lyon, kota yang sudah dengan disabilitas, bagaimana persiapkan diri untuk kemudian menghadapi kejutan-kejutan yang tidak terduga ya. Ini kata penulisnya sebetulnya. Misalnya ketika mereka menghadapi lift yang sedang rusak, saya itu membayangkan wajahnya Devnan dan Riani ketika melihat sebuah kertas putih bertuliskan lift sedang dalam perbaikan. Kemudian yang menggantung di depan pintu, dan saya juga membayangkan wajahnya Devnan ketika menjelaskan kepada Riani, penulisnya, bahwa, atau tokohnya, bahwa mereka akan menggotong Riani dan kursi rodanya menuruni tangga. Dan ketika mengatakan ini bukan yang ideal, tapi satu-satunya cara. Kemudian Riani menatap tangga di hadapannya, lalu mengangguk pelan. Saya merasakan ada ketulusan di sana. Seperti sedang menonton film. Jadi masuk di dalam kalimat ini. Ini membuat saya terharu. Terus terang ketika membaca bagian itu saya sangat terharu. Bagaimana kemudian dukungan sahabat, bagaimana kemudian dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga inti, orang tua, sahabat, rekan, itu bisa menjadikan seorang penyandang disabilitas menjadi lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih optimis dalam memandang hidup. Jadi saya mengutip WA saya ketika saya membaca, dan saya WA kepada Mbak Dwi bahwa saya menyamakan, atau bukunya Mbak Dwi ini sama dengan ketika orang berbicara tentang musik. Musik itu kan genrenya masing-masing ya, dan setiap genre itu ada segmen penggemar. Nah, demikian juga dengan buku ini, buku Antara Koper, Kursi Roda, dan Secangkir Kopi, itu karena menyajikan cerita-cerita yang berkualitas. Ada kemudian bagaimana seorang perempuan disabilitas membuktikan bahwa stigma yang diterima oleh penyandang disabilitas atau yang diberikan kepada penyandang disabilitas, utamanya perempuan, sebetulnya selama ini tidak benar. Dan penulis betul-betul membuktikan ada dukungan dari keluarga, ada dukungan dari orang-orang terdekat, terutama ibunda tercinta. Orang-orang tua itu menjadi kekuatan tersendiri bagi tokohnya untuk kemudian membuktikan diri bahwa saya sebetulnya bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Jika kemudian saya mendapatkan dukungan dari orang tua, jika kemudian kebijakan itu berpihak kepada saya, jika kemudian cara pandang orang-orang dalam melihat saya tidak kemudian menyamakan saya dengan orang sakit, tapi melihat saya lebih kepada kemampuan saya dan kemandirian saya. Nah, seperti itu. Jadi saya sangat yakin bahwa makin banyak orang yang menunggu tulisan-tulisan dari Mbak Dwi berikutnya, tulisan dari seorang perempuan disabilitas yang terus berpetualang, melakukan petualangan berkualitas sebetulnya untuk menyuarakan hambatan-hambatan yang sampai hari ini masih dialami oleh penyandang disabilitas, terutama perempuan. Dan saya sangat yakin tulisan Mbak Dwi ini akan menginspirasi banyak perempuan disabilitas untuk mulai menulis, untuk mulai kemudian memberanikan diri, menghilangkan stigma dengan membuat tulisan-tulisan yang ringan terkait diri mereka. Saya sebetulnya juga terinspirasi untuk kemudian mulai membuat tulisan, dan ingin belajar juga dari Mbak bagaimana menghasilkan tulisan-tulisan ini, karena saya sangat melihat bahwa buku ini berkualitas, terutama bagi kami penyandang disabilitas, utamanya perempuan yang sampai hari ini masih harus terus berusaha
untuk Hmm, menghilangkan stigma hmm, dengan membuktikan diri. mantap. Itu Pak Billy, makasih banyak dan Ya, terima kasih untuk Bu Dwi, ya. makin sukses dan jangan berhenti untuk menginspirasi perempuan-perempuan disabilitas di Indonesia. Terima Makasih. kasih. Oke, nanti kita akan ke Mas Syarif ya, ke Kakak Syarif. Tapi sebelumnya yang ingin saya sampaikan dari apa yang sudah dikatakan oleh Bu Maria Un tadi, ternyata tujuan dari penulisan buku ini tercapai nih. Ini saya nggak perlu bicara tentang advokasi, ini sudah diungkapkan berkali-kali ya oleh Bu Maria ya. Nah, oke, kita ke Mas Syarif nih. Mas Syarif sudah angkat tangan. Nanti baru kemudian ke Bu Oke, Mima. Oke, silakan Mas Syarif. baik. Terima Ini kasih perwakilan Mas dari anak muda nih ya, Beli. Gen Z Terima nih kasih Mas kayaknya nih Beli. ya. Enggak, Silakan aku Mas bukan Syarif. Gen Z juga. Oh bukan, Suara oke. saya, Terdengar semoga dengan suara jelas. saya terdengar dengan jelas. Pertama saat aku itu tahu buku ini pada saat melihat story yang diposting oleh Mbak Dwi, dan sejak saat itu memang tertarik kemudian untuk membeli karena saya banyak menghabiskan masa remaja saya untuk membaca novel dan punya mimpi juga, bahkan sudah punya naskah untuk menulis novel, tapi tidak punya keberanian untuk menunjukkan itu kepada publik. Nah, makanya ketika kemudian saya melihat postingan itu, saya langsung japri ke Badi untuk meminta bagaimana saya bisa mendapatkan buku itu. Nah, dan setelah sampai, saya kayaknya butuh 3 kali duduk untuk menyelesaikan buku itu, karena saya harus scan dulu biar aksesibel. Saya 3 kali duduk untuk menyelesaikan novelnya, dan memang seperti yang sudah disebutkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, novel ini memang banyak memberikan pengetahuan ya kepada kita terkait dengan bagaimana sih kehidupan sehari-hari seorang perempuan penyandang disabilitas itu, khususnya yang berkursi roda atau menggunakan kruk, karena tokoh utama dalam novel ini tuh mengalami keduanya ya, punya pengalaman dengan menggunakan kruk dan juga menggunakan kursi roda. Sangat apa ya, saya merasakan juga, saya bisa membayangkan misalnya bagaimana pengalaman tokoh utama ketika berada di bandara dan harus menjelaskan kondisinya kepada petugas. Itu memang suatu keharusan ya yang harus dihadapi oleh kita penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari. Saya tahun ini juga punya kesempatan bepergian ke beberapa negara, dan ketika misalnya dipertemukan kepada petugas, memang masih sangat banyak pemahaman petugas yang kurang begitu paham ya terkait dengan bagaimana menghandle ataupun berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, itu saya membayangkan itu, saya merasakan bagaimana dalam salah satu bagian misalnya ketika tokoh utama berada di Hong Kong dan menjelaskan ketika dia akan melakukan perjalanan ke San Francisco, di mana dia ditanya oleh petugas bahwa sedang sakit apa, dan harus berkali-kali menjelaskan bahwa saya tidak sakit, tapi saya adalah seorang penyandang disabilitas. Itu betul-betul merupakan kondisi real yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Ya, saya juga senang mendapatkan pengetahuan ya terkait dengan bagaimana situasi di beberapa wilayah dalam buku ini, karena kita bisa menyaksikan kehidupan tokoh utama di beberapa wilayah, di Jogja, kemudian di San Francisco, kemudian di San Francisco mungkin tidak terlalu jelas, tapi di Lyon yang sangat banyak menceritakan bagaimana ternyata, meskipun saya tidak tahu itu tahun berapa, tapi tadi Mbak Dwi menyebutkan ya beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin saya membayangkan 2006, 2004 atau 2007 ya, karena Facebook. Mungkin di tahun-tahun itu ternyata memang situasi yang terjadi di kota itu sudah sangat jauh aksesibel, dan
dari situ kita bisa membayangkan betapa tertinggalnya kita dalam pembangunan inklusif disabilitas itu khususnya dalam hal infrastruktur. Tetapi dengan adanya novel ini juga bisa memberi inspirasi ya bagi pembaca. Syukur-syukur kalau misalnya ada nanti yang membaca novel ini dari pengambil kebijakan yang kemudian bisa memikirkan ataupun membuat bagaimana situasi di tempat kita itu juga bisa lebih aksesibel. Ya, saya senang sekali karena ini menjadi salah satu referensi non-fiksi, fiksi ya terkait dengan disabilitas. Dan kita menyadari masih sangat jarang novel-novel bertemakan disabilitas dan bagus. Nah, ini salah satu yang menurut saya bagus dan bisa menjadi bahan referensi bagi kalau misalnya nanti banyak anak-anak muda kemudian yang membaca ini, itu akan memberikan perspektif yang baik bagi mereka untuk mengenal soal isu disabilitas dan bagaimana perempuan disabilitas mencoba beradaptasi di dalam kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu sih tanggapan sementara dari saya, Mas Beli. Oke, terima kasih Kak Syarif. Nah, kita akan ke Bu Mima ya. Ini menarik sekali karena Bu Mima ini adalah seorang ibu tinggal di Bekasi ya Bu ya. Silakan. Nanti Ibu ungkapkan siapa diri Ibu. Kemudian apa yang berkesan dari novel ini. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. teman-teman semua. Senang sekali bisa berada di forum ini. Terima kasih banyak Mbak Dwi atas kesempatannya, sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih juga. Saya Primaningrum Arina Resmi, biasa dipanggil dengan Ibu Mima. Saya adalah ibu dari anak kembar. Salah satu anak kembar saya adalah penyandang tunanetra. Saat ini sudah berusia 20 tahun, kuliah di UNJ, Prodi Sastra Indonesia. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang Mbak Dwi tulis ini. Dan saya juga adalah seorang relawan pendamping dari orang tua yang memiliki anak dengan hambatan penglihatan dan di komunitas prematur Indonesia. Itu singkat kata dari siapa saya. Ya, makasih Dan Bu Mima. satu di sini yang saya kalau yang soal tentang guidance, kemudian ke saya setuju dengan para pembicara yang tadi. Saya mau mengambil dari sisi lain dari jadi ada dua POV ini, dari sisi ibu dan dari sisi anak gitu kan. Jadi dari sisi anak itu saya satu yang saya sangat garis bawahi, dan ini aku sampai di bukunya saya kasih sticky note. Jadi itu ada di halaman 104 gitu ya. Dunia ini sangat luas untuk dijelajahi dan siapapun dapat melakukannya. Tidak akan ada yang tahu kesempatan apa yang akan datang padamu, ucap Riani dalam hati. Ini benar-benar sebuah semangat ya dari seorang anak. Di sini adalah seorang anak yang penyandang disabilitas, bahwa dia punya kesempatan yang sama dengan anak-anak lain di luar sana untuk melihat dunia gitu loh. Ini buat saya itu sangat menggugah ya gitu loh. Jadi menyadarkan juga bahwa ini bisa jadi daya lihat juga dari anak saya gitu, yang sebagai dia penyandang tunanetra, bahwa dengan kondisi disabilitas tunanetranya dia juga punya hak yang sama untuk bisa melihat dunia gitu kan. Itu buat saya halaman ini sangat-sangat gini banget, menyentuh banget gitu loh. Itu dari sudut pandang dari anaknya. Kemudian dari sudut pandang si ibu, saya itu sangat tersentuh ya gitu loh. Itu ada di halaman 59. Sebentar, aku mau buka dulu halaman 59. Halaman 60 tepatnya ya. Nah, halaman 60 gitu kan. Di situ Riani termenung. Dia setelah menelpon ibunya.
khawatir, ibunya kan khawatir dengan peraturan yang ada di Prancis pada saat itu gitu kan. Ya. Dengan kekhawatiran dari sudut pandang si ibu yang dia tahu bahwa anaknya punya cita-cita yang besar untuk bisa melihat dunia, tapi hati seorang ibu juga yang penuh dengan kekhawatiran gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi tetapi dia juga seorang ibu ini juga nggak mau juga bahwa kekhawatirannya itu menghambat langkah dari anaknya. Itu Ya. buat aku sangat menyentuh banget. Itu apa ya? Ya, dan si ibunya berani berpendapat berbeda dengan si bapak waktu itu di situ ya. Karena kan di situ si bapak dan si kakak menyarankan gak usah pergi deh gitu loh. Tapi si ibu walaupun dia kuat tapi dia ingat cita-cita anak, dia ya udah deh, akalah mungkin dengan cara ini kamu bisa pergi, atau jadi ada kompromi yang diberikan oleh si ibu agar si anak bisa mewujudkan cita-cita. Jadi itu juga buat dari saya kalau cepat ya. sorry saking bersemangatnya. Maaf ya teman-teman JBI kalau saya terlalu cepat jadinya. Jadi di situ dari sudut pandang si ibu bahwa selaku orang tua khawatir pasti ya gitu loh, tetapi nggak bisa juga gitu melarang atau menghambat langkah anak-anak. Pada satu titik tertentu si anak dia menjadi seorang dewasa yang punya keputusan sendiri, dia menentukan masa depannya sendiri kan. Jadi anak saya saat ini usia 20 tahun gitu. Jadi buat saya ini adalah sebuah ambang perjalanan dia dari peralihan dari anak-anak yang saya harus selalu monitor gitu kan. Menjadi sebuah jejak langkah dia menuju ke dunia dewasa yang dimana dia pasti punya keinginan, pola pikir sendiri tanpa ada tuntunan atau ikut campur dari pihak orang tua, dari saya misalkan seorang ibu gitu. Itu juga membuka pikiran saya gitu. Jadi itu dua poin yang buat saya sangat menyentuh gitu kan gitu loh. Itu nggak di top banget. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah. Oke, berarti ini menarik karena ada dua sudut pandang ya. Satu dari seorang ibu ya, yang bagaimanapun pasti hati seorang ibu itu juga khawatir ya. Tetapi juga dia tahu kemampuan anaknya, dia tahu mimpi anaknya. Dan dengan berat hati, tentu dengan doa, itu akan mendukung anaknya. Ini menarik sekali dan artinya ini buku tidak saja cocok bagi pembaca muda atau generasi kolonial kayak kita ya, tetapi juga ibu, bapak dan keluarga-keluarga lain yang memang bisa mendapatkan pencerahan dari buku tulisan Kak Dwi ini. Nah, sebelum ke Kakak Dwi, ini ada dua nih dari Kak Singgih dan Kak Ima nih, pembaca dua-duanya cukup kenal dengan Dwi ya. Karena kalau yang Kak Singgih pernah satu kantor dan Kakak Ima juga beberapa kali mungkin sempat bersilangan jalan dengan Kak Dwi. Saya mulai dengan Kak Ima dulu kali ya. Monggo Kak Ima. Apa yang paling mengena nih dari buku ini? Oke, tapi saya mau bilang gini dulu. Saya pertama ketemu Dwi itu tahun berapa? 2010 apa 2011 sekitar itu ya. Dan boleh dikatakan Dwi ini orang pertama disabilitas pertama yang saya cukup intens gitu ya melihat. Sebelumnya kan ya ketemu siapa lewat aja gitu. Lewat aja, tapi Dwi ini yang pertama membuat saya mengalihkan fokus gitu tentang disabilitas. Sama itu. Kemudian kalau ditanya apa yang pertama membuat saya tertarik dengan buku ini adalah buku ini sangat relate dengan saya dalam hal secangkir kopi. Secangkir kopi.
karena saya juga peminum kopi. Terus koper ya, saya sangat terbiasa berkeliaran. Ya. Tapi ya bedanya karena saya bukan penyandang disabilitas, saya tidak menemui hambatan apapun. Sehingga ketika membaca buku ini, itu seperti melihat secara secara nyata gitu ya, bagaimana pergulatannya gitu. Sebagai seorang disabilitas dan perempuan ya, perempuan kan punya kehambatan tersendiri dibandingkan laki-laki ya. Nah, seperti misalnya kok sendirian itu mungkin dalam banyak hal mungkin tidak dihadapi oleh laki-laki. Kemudian jadi standar kopi dan koper. Terus sehingga kita bisa melihat soal aksesibilitas di negara-negara yang didatengin ini, didatengin Diani ini, kemudian membayangkan betapa masih jauhnya perjalanan kita gitu ya, dibandingkan di sini di Indonesia. Jadi perjalanan masih cukup panjang, harus punya banyak tenaga. Nah, kemudian jadi gini, ini soal individu ya, mau didorong-dorong kayak apapun. Tapi kalau dianya si individu ini nggak punya tekad yang kuat gitu, mungkin tidak akan berhasil. Gitu. Mau ibunya, mau bapaknya mendorong sampai apapun, tapi kalau anaknya nggak punya kemauan itu nggak akan jadi. Jadi sebetulnya yang menarik juga bagaimana si Rian ini memutuskan untuk keluar dari tempat nyamannya ya, tempat nyamannya keluar. Walaupun proses pengambilan keputusan itu tidak begitu dijelaskan di sini, tapi itu cukup memberikan insight gitu bahwa oh ya siapapun bisa keluar dari tempat nyamannya selama ada dibantu dengan apapun gitu. Kemudian stigma ya, stigma sebagai pesan utama buku ini. Tadi seperti kita dengarkan beberapa teman sebelumnya itu memang sangat kena bahwa sebetulnya ya begitulah gitu. Stigma setiap kelompok punya stigmanya masing-masing gitu ya. Ini juga ada stigmanya dan menurutku salah satu cara paling efektif adalah memberi contoh, melakukan perilaku kita tunjukkan dalam perilaku. Ya. Kayak misalnya juga aku pernah melihat ya simulasi exercise ya naik turun tangga itu loh gimana saya kan juga butuh ibadah misalnya yang itu masjidnya pakai tangga gitu kan sehingga di situ itu diangkat gitu sehingga itu membuat orang tuh gitu ya dibandingkan hanya diomongin aja kan katanya kalau dikasih tahu itu cuma masuk berapa persen gitu tapi kalau dilakukan itu lebih banyak lagi juga tentang jadi interseksinya banyak ya ada perempuan status disabilitas usia mungkin tapi di situ kita juga mendapat gambaran tentang mungkin bisa dibilang Islamofobia ya
di negara-negara tertentu yang kemudian, nah ini juga juga jadi ada sharing sharing apa pengetahuan gitu. Kalau di sana udah aksesibilitasnya udah oke gitu, tapi mereka punya punya prejudice tertentu dengan agama tertentu gitu. Ini bisa dijelaskan dengan dialog yang cukup mengena. Gitu itu dulu Mas Beli. Oke, Terima makasih kasih ya. Mbak Ima. Ya. Jadi masih tentang stigma, bagaimana kemudian Kakak Dwi menjadikan contoh ya untuk melawan stigma tersebut, dan juga bahwa tekad dan juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman itu jadi pesan-pesan penting yang perlu juga kita pahami sebagai dari membaca buku ini. Mas Singgi, silakan Kakak Singgi. Ini kayaknya bekas rekan sekerja atau pernah kantor bareng ini. Silakan Kakak Singgi. Ya, makasih Kakak Beli. Makasih juga Kak Dwi ngasih saya kesempatan untuk bisa sharing ya pengalaman dari membaca buku ini gitu. Jadi kalau Kak Dwi tadi bilang ingin melakukan advokasi tanpa menggurui itu, saya pikir emang ini berhasil ya, karena begitu saya baca gitu memang tidak terasa seperti digurui ya. Jadi kita tahu langkah demi langkah, pengalaman demi pengalaman, pergulatan demi pergulatan, kemudian kebingungan gitu, dan kemarahan juga gitu ada di situ ya. Saya pikir ini cukup lengkap dari dari macam perspektif itu ya. Kemudian cara penulis menggambarkan atau menuliskan ini kan juga ringan ya. Artinya ini bukan buku yang sulit untuk dibaca gitu kalau untuk saya pribadi gitu, sambil santai sambil duduk itu cepat gitu untuk bisa menangkap pesan. Nah, saya pikir kalau tadi kawan-kawan udah banyak mengungkapkan berbagai macam perspektif, saya juga sepakat bahwa ada isu interseksionalitas juga di sini antara difabel, perempuan. Tapi ada satu yang saya cukup fokus gitu ketika membaca ini adalah konflik batin tentang perempuan difabel dengan penjodohan, hubungan percintaan ya gitu. Saya membaca bagian itu kok, kemudian saya sekaligus ini jadi pengharapan gitu untuk penulis. Saya jadi berharap akan ada buku lanjutan gitu ya, yang khusus masuk ke area itu kan. Yang itu gitu ya. Yang bagian situ tuh kan. Bagian itu kan menarik gitu menurut saya, karena saya juga punya rasa kepenasaranan juga gitu kan. Saya non difabel, saya juga tertarik mungkin ini bisa jadi sudut pandang, jadi perspektif yang menarik bagaimana fabel dengan kisah percintaan, dengan perspektif masyarakat, dengan pandang tentang kalau ada kata-kata kalau laki-laki kok nggak pernah ditanya jodoh, kalau saya kok itu jadi masalah ya, seolah-olah itu menurut saya jadi ini jadi harapan sekalian ya. Di buku keduanya bisa lebih detail, lebih lebih menggali bagian itunya gitu. Di bagian ini saya pikir saya sepakat dengan semua yang sudah dibicarakan oleh kawan-kawan semua, cukup lengkap gitu pengalamannya. Dan bagi teman-teman non difabel gitu kan juga kita tuh jarang ya punya kesempatan untuk sharing, bercerita atau namanya mungkin karena nggak ada kesempatan atau karena kurang dekat atau dengan segala situasi apapun, sehingga kita nggak bisa ada kesempatan untuk benar-benar dapat perspektif, ngobrol secara langsung. Nah, buku ini jadi tanpa kita harus ketemu, tanpa kita harus diskusi, tanpa kita harus kenal, kita sebenarnya bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas ya. Bagaimana sudut pandang orang pertama gitu, ketika dia mengalami hal-hal nyoba melihat WC yang cukup aksesibel aja tuh udah seneng banget gitu rasanya. Oh ternyata sebegitu ininya ya
pentingnya tentang aksesibilitas yang kadang kawan-kawan difabel menganggap semua itu kayak biasa aja gitu, tapi ini bisa mengubah perspektif itu sih. Jadi kalau secara umum itu ya cukup berhasil ya kalau sebagai alat advokasi tapi tidak menggurui. Kemudian bahasanya sederhana, enak, penceritaannya juga tidak rumit gitu, membacanya juga bisa cepet ya. Saya yakin kawan-kawan bisa menikmati buku ini mungkin dalam 2 atau 3 hari bisa selesai lah kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak wah ini baca buku bakal berapa lama ya, ini cepet gitu karena nggak kerasa ya tiba-tiba udah di akhir gitu. Mungkin saya itu aja bagian itunya ya, pengharapan untuk buku kedua gitu. Ini bagian penting itunya nih. ya. Ini ada penerbitnya nggak nih, Kakak Dwi ini? Ini udah ada nih, udah ada materi nih, ya nggak? Setuju, buku kedua ditunggu. Langsung ini harus jadi Desember ya, buku keduanya ya Kakak Dwi ya. Harus jadi nih tentang percintaan nih ya. Penting nih. Penting banget itu. Penting banget nih, kita menunggu banget nih. Tapi terima kasih Kakak Ibing. Artinya memang yang tadi seperti diungkapkan bahasanya ringan dan juga sebenarnya menyampaikan pesan advokasi itu secara ringan ya dan mengena. Dan juga bagi teman-teman yang tidak akrab dengan isu-isu disabilitas, ini jadi terbuka matanya gitu ya. Jadi sesuatu yang buat kita apa sih pentingnya toilet aksesibel gitu ya. Itu jadi pembeda banget kalau kita sudah membaca buku ini. Kemudian lift yang rusak itu buat kita nggak jadi masalah bagi non difabel ya. Kita masih bisa naik tangga. Tetapi bagi teman-teman pengguna kursi roda itu masalah besar. Gitu. Dan itu jadi pembeda sekali gitu ya. Nah, sekarang kita akan buka nih pertanyaan dan juga tadi usulan udah ada ya dari Kakak Singgih nih untuk buku kedua. Mungkin teman-teman nih peserta di sini ada pertanyaan dan juga ingin ide misalnya untuk buku berikutnya nih. Ini penting nih. Saya buka dulu ya bagi yang ingin bertanya dan juga menyampaikan ide untuk buku yang kedua. Silakan. Tadi Kak Dwi Suka ya kayaknya tadi angkat tangan. Oke, Kak Dwi Suka, silakan Kak Dwi Suka. Ya, makasih Mas Belly. Oke. Ini sebelumnya selamat ya Mbak Dwi atas bukunya. Ini novel yang inspiratif ya, tentang seorang perempuan dengan disabilitas fisik dengan segala hambatan yang dimiliki, ini mendobrak tantangan untuk mewujudkan mimpi. Dan untuk apalagi saat melihat judul dan covernya, terus nama tokohnya Riani, ini udah bisa ketebak ini kisah tentang si penulisnya ini. Ini Bagian ya. gitu ya, oke. Terus ada beberapa part yang menurut saya menarik. Sebenarnya ada banyak ya, tapi sebagian tadi sudah disebutkan. Ini ada beberapa part yang menurut saya menarik. Ini tentang cek keselamatan dulu ini ya saat di tempat baru, seperti di tempat kos itu ya, memeriksa kamar mandi apakah licin atau tidak dengan menggunakan tongkat. Karena ini penting untuk menggunakan tongkat ya. Dan ini juga hal yang biasa saya lakukan kan ketika saya menggunakan tongkat. Dan juga mungkin juga teman-teman pengguna tongkat lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu part yang menurut saya menarik adalah ada beberapa dialog percakapan dengan ibu ya. Apalagi saat bepergian itu ya supaya orang tua itu tidak cemas itu. Dan saya baru tahu hari ini jika buku ini memang untuk mengenang ibu. Ya, semoga Ibunda Mbak Dwi Aryani husnul khotimah. Kemudian juga saat harus bepergian sendirian, apalagi ke luar negeri. Nah, itu saya membayangkan apa ya, kayak apa pembaca kayak diajak, oh ini galaunya seperti apa, bisa merasakan itu. Saya penikmat novel dan jadi saat membaca novel ini saya lumayan ngebut, tidak sampai 2 hari. Apalagi tahu saat
tahu siapa penulisnya gitu. Ah, Dan setelah selesai membaca, saya jadi ingat dengan novelnya Andrea Hirata ya, yang tetralogi Laskar Pelangi. Itu kan juga berkisah tentang mimpi, perjalanan, perjuangan. Nah, setelah membaca novel Antara Kursi Roda dan Secangkir Kopi ini, saya jadi berharap kalau novel ini bisa jadi 2 novel terpisah. Pasti akan seru ya. Ya. Yang satu tentang perjalanan ke Prancis dan yang satu juga tentang perjalanan ke Amerika gitu kan. Nah, bahkan saya juga membayangkan ke depan ini akan ada duologi antara Kursi Roda dan Secangkir Kopi, atau mungkin trilogi atau tetralogi, karena banyak perjalanan yang sudah dilalui Mbak Dwi. Catat ini penting nih ya. Harus nih Oke. ada. Nggak hanya kedua, ketiga, tapi juga keempat ya. Iya, tetralogi Oke. itu penting ini karena ini menarik sekali kalau di yang novelnya Andrea Hirata itu kan orang non disabilitas laki-laki ya. Nah, kalau yang ini perempuan disabilitas. Nah, pasti ini akan sangat menarik. Saya rasa itu saja. Sekali lagi sukses Mbak Dwi. Ini Terima menginspirasi. Bahkan Bu Mia pun pengen menulis novel. Penting tuh. Jadi nanti Ayo, tugasnya Dwi ayo ngasih Mbak tahu. Dwi. Itu Bu saja, selamat. Mia. Oke, terima kasih. Menginspirasi betul. Nah, ini menarik nih. Kak Dwi, ini ada dari Kakak Rio Manda. Bagaimana Kak Dwi membagi waktu antara menulis buku dan kesibukan pekerjaan dan percintaan? Maksud saya keluarga gitu. Tapi beliau ini rada sedikit ini ya, nakal ya. Ternyata belum membaca bukunya. Jadi kita mesti datangi kayaknya Dwi ini untuk memaksa beliau membaca bukunya. Silakan Kak Dwi. Ya, Gimana terima membagi kasih waktunya? Kak Beli. Terima kasih Kak Cu Priyamanda untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya salah satu yang kita pengen dengar feedbacknya ini. Tapi sayangnya katanya bukunya masih plastikan. Masih plastikan ini, wah kurang ajar sekali. Padahal beliau seorang budayawan yang sangat terkenal ini, teman-teman Antropolog sekalian. juga. Jadi begini Kak Cu. Jadi kalau untuk pembagian waktu, ya memang setengah dipaksa ya, seperti saya cerita untuk proses penulisannya. Dan biasanya itu saya menulis setelah pekerjaan selesai, kemudian semua tanggung jawab di satu hari itu selesai. Jadi sekitar jam 10 sampai bisa setengah 2 sampai pagi seperti itu. Itu Kak. Tapi memang karena di pelatihan yang saya ikuti itu tiap hari diwajibkan untuk menulis sekian halaman. Nah, itu mau tidak mau saya harus melakukan itu gitu. Kalau tidak kita bisa di drop out dari prosesnya gitu kan tidak selesai. Jadi ini juga mungkin nanti masukan untuk teman-teman yang mau menulis novel. Kita memang harus tertib ya, memiliki target kita sendiri gitu. Kita mau selesai kapan gitu. Tapi kalau menunggu-nunggu, nanti dulu, saya selesaikan ini dulu, tidak akan selesai, tekan-tekan. Jadi memang harus dipaksa untuk menulis. Kadang juga ketika malam nggak bisa, karena kadang ada Zoom meeting gitu, misalnya saya ada kerjaan di malam hari. Jadi pagi-pagi sekali itu dikebut untuk nulis. Jadi disempatkan sebisanya. Walaupun tidak melalui sebuah pelatihan, teman-teman bisa mencobanya gitu. Apapun itu tulis aja dulu gitu. Kalau nggak tahu kalau generasi kita dulu ya Kak Beli ya suka dengan buku diare, jadi nulis diare. Diary gitu kan. Ya, betul, Setiap betul. hari ya, itu bisa digunakan juga sistemnya. Tapi mungkin rekan-rekan yang zaman-zaman milenial mungkin nggak mengenal itu ya. Semua serba teknologi gitu. Jadi itu sih pesan saya untuk dipaksa, memang harus kita paksa untuk menuliskan apa yang ingin kita tulis gitu. Sempet nggak sempet harus disempatkan. Dan jangan khawatir tentang bahasa, tata bahasa dan sebagainya, itu adalah sebuah proses juga. Yang penting kita nulis dulu bagaimana bahasanya, mau kemana, nanti setelah selesai biasanya kan kita baca ulang lagi ya tulisan kita. Nah dari situ kita akan menemukan tuh. Jadi bukan berarti ketika misalnya target kita 2 bulan selesai kita nulis itu selesai, enggak. Kita akan review lagi kan. Nah di bagian itu justru saat yang paling penting karena kita akan memperbaiki apa yang mungkin kita asal waktu nulisnya gitu. Oke, betul. Terima kasih Kak Dwi. Berarti memang ada suatu
paksaan ya, yang memang harus kita paksakan ke diri kita sendiri ya. Apa namanya? Dan itu menjadi penting untuk kita tulis dulu, baru kemudian kembali lagi membaca dan ada revisi. Dan jangan khawatir ya, kalau nggak salah juga ada kawan editor ya membantu ya untuk merapikan, kemudian juga memberikan masukan-masukan. Oke, mantap Dan Kak satu Dwi. lagi Yes, mungkin gimana? Kak Beli, untuk penerbitan misalnya, sekarang ini ada banyak sekali penerbit yang menawarkan untuk menerbitkan buku, jadi jangan khawatir, banyak sekali yang bisa rekan-rekan hubungi, terus cari saja, ada juga beberapa apa namanya major penerbit itu membuka betul. ruang untuk menerima naskah, kita tinggal tunggu sampai mereka menerima naskah kita, atau juga ada platform seperti Wattpad gitu ya, masukkan novel kita secara online. Nah, jadi banyak platform yang bisa kita coba. Oke. Dan juga pelatihan ya, Kak Dwi ya. Sekarang udah banyak pelatihan ya, short course yang bisa didatangi ya. Oke. Mantap Mas Kak Dwi, Beli, terima kasih. Yes. Oh, maafkan saya. aku mau nanggepin ini komentarnya Cuk ini loh, mantap Kak Dwi, saya dan Kak Ima lebih sering nulis laporan. Itu sih telat-telat katanya, ih ampun deh. Ini nggak berlaku Cuk, ini biarkan alam semesta bekerja, itu nggak berlaku. Iya, jadi kalau tadi Dwi bilang minta maaf penulisan pertama, buku pertama banyak kekurangannya. Enggak ya, nggak perlu minta maaf ya. Karena Nggak perlu. Yes, kita aja malah belum ya. Apalagi Cuk itu ya, kerjanya nulis laporan melulu. Jadi ya betul Kak Ima. Jadi saya rasa apa yang sudah dilakukan Dwi bersama dengan novelnya pertama ini suatu hal yang menarik ya. Dan dari tadi diskusi masukan dari kawan-kawan juga bahwa apa yang ingin disampaikan ternyata sudah sampai gitu, dan dalam bahasa yang sederhana. Kemudian juga menarik sekali bahwa dukungan dari keluarga seorang ibu ya kepada Dwi itu menjadi dukungan, dorongan yang tidak pernah putus gitu ya dalam hingga saat ini gitu ya. Oke, ada lagi kah yang ingin menyampaikan sesuatu? Ini di sini peserta udah ada Mau dong, boleh dong dikit. Boleh. Produser film nggak ya? Kalau ada, ini harus dijadiin film ini. Novelnya nih. Oke, siapa tadi yang mau ini? Aku Ira. Oh iya, silakan. Mbak Dwi, kalau aku nih kan next-nya kan ada yang minta kisah percintaan dengan sang kekasih hati itu. Nah, kalau saya justru pengalaman Mbak Dwi ketika berhadapan dengan salah satu maskapai terbesar di dunia. Nah, itu tuh cerita yang dua berarti udah ide ya. Dua amat sangat yang menyatukan dunia persilatan kedisabilitasan di Indonesia melawan itu gitu loh. Sehingga sampai Mbak Dwi bisa meraih ini apa namanya? Ada di pihak Mbak Dwi lah akhirnya ininya. Keputusan yang terbaiknya itu kalau saya bilang tuh luar biasa loh. Banget, mulanya ya kan, banget. Ya nggak sih Mas Beli? Oh iya banget, itu berarti udah itu kan dua ya. Kisahnya kan ya setuju. Bagaimana Kak Dwi memobilisasikan ya dengan dukungan Itu. kawan-kawan ya enggak. Dan saya yakin itu kekasih juga memberikan dukungan tuh, ya enggak. Ini udah jadi plot ini, tinggal cari penerbit jadi udah langsung kedua. Oke, ini Kak Dewi ya, Bu Dewi. Tadi Resen ada yang ingin disampaikan? Halo. Yes. Halo, Mbak Dewi. Halo. Maaf saya telat. Ini kok pakai ini sih, pakai apa? Blur. Oke. Maaf tadi saya telat, lagi masih ngepak-ngepak. Terus pas masuk Ibu Mima tadi yang ngomong ya.
bahwa Bu Mima tuh orang tua dari anak dengan disabilitas, sama kayak saya gitu. Jadi dan bener banget gitu bahwa disabilitas tuh nggak menghalangi gitu ya untuk mengenal dunia nih gitu. Nah ini saya sibuk-sibuknya nih, lagi sibuk-sibuknya ya Bu Mima. Anak saya tapi udah 26 tahun, tadi anaknya Bu Mima masih 20 tahun ya. Anak saya 26 tahun, terus sindroma Down ya. Tapi 5 tahun terakhir ini gitu justru dia yang ngajak bawa saya keliling gitu ya, keliling dunia nih. Jadi terus besok misalnya dia diundang ke ke Sharjah di Arab Emirates gitu, ada kongres gitu ya. Jadi itu nggak membatasi sama sekali gitu ya disabilitas gitu. Dan sebagai ibu saya tidak pernah membayangkan saya saat ini mendampingi anak saya tuh sampai sebegitunya gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan cerita bukunya Mbak Dwi gitu ya, selamat gitu Mbak Dwi, bukunya walaupun saya agak nggak baca sekaligus selesai gitu ya, Mbak, itu dalam beberapa karena lagi sibuk banget gitu. Terus yang saya catat paling itu adalah detail banget gitu. Itu yang membuat saya agak tertati-tati karena saya orangnya satset gitu. Jadi ketika baca terus misalnya aksesibilitas gitu ya, satu tempat gitu buat Mbak Dwi yang memakai kursi roda misalnya, seperti itu tuh sangat detail gitu. Dan kalau dilihat dari kejadian kejadian yang dialami gitu ya dengan saat kita baca bukunya itu kan cukup lama ya. Jadi saya pikir tadi Mbak Dwi juga udah menggarisbawahi bahwa Mbak Dwi itu nulis diary ya Mbak Dwi ya, yang ini banget gitu. Itu sampai detail banget gitu. Bahkan cerita tentang di Perancis gitu ya, yang itu detail banget gitu ya, hal-hal yang yang sekecil-kecilnya gitu ya. Dan itu buat saya menjadi pelajaran banget gitu, karena udah banyak yang minta saya nulis pengalaman tentang punya anak Morgan gitu ya. Dan itu saya nggak pernah kepengen nyatet gitu, karena dan ya sekarang baru berasa gitu ya. Jadi karena kita pada waktu kejadian tuh nggak berpikir gitu ya bahwa akan menjadi satu catatan penting gitu. Jadi tadi saya dengar katanya Mbak Mia mau nulis novel gitu. Ya sekarang harus nyoret-nyoret dulu Mbak. Detailnya, plotnya mau kayak apa gitu. Saya penulis, tapi saya penulis tadi kayak Mbak Mbak Ima ya, gitu. Nulisnya laporan. Dulu saya suka nulis artikel, tapi artikel-artikel tentang gerakan gitu ya, tentang ini gitu. Jadi dan yang di concise misalnya cuman berapa, kalau artikel Kompas tuh kalau nggak salah cuma 5.000 kata gitu ya. Dan jadi gitu bener-bener gitu, kalaupun data mau masuk tuh bener-bener harus gitu. Terus nulis laporan juga gitu ya, kayak laporan SIDO gitu. Jadi per data gitu. Jadi saya salut dalam hal ini ke Mbak Dwi yang mencatat gitu ya semua peristiwa gitu ya, bagian-bagian yang pastinya penting gitu ya, pengalaman yang penting. Itu soal data, soal rinci ya, itu
saya terkesima banget gitu karena saya bukan orang yang romantis gitu ya, nulis diary gitu ya. Mungkin saya menulis diary itu umur 12 tahun gitu ya, waktu pertama kali jatuh cinta gitu. Habis itu nggak pernah lagi gitu. Tapi ya itu cuma karena jatuh cinta gitu. Sesudah itu nggak pernah lagi gitu. Dan jadi saya belajar gitu ya bahwa menulis apa yang kita alami itu penting gitu. Apalagi sekarang saya udah lansia gitu ya. Harusnya pengalamannya banyak banget, tapi kemana ya gitu. Terus, nah satu hal lagi yang juga saya catat, saya nggak tahu yang tadi narsum yang lain apakah sudah mengangkat juga soal ini, adalah bahwa selama ini penyandang disabilitas itu selalu dianggap sebagai orang yang harus disupport gitu, harus di take care gitu ya, nggak pernah dianggap sebagai bahwa mereka pun bisa jadi caregiver gitu. Jadi, nah di sini di buku ini ada gitu kelihatan gitu bahwa Mbak Dwi juga adalah caregiver buat orang tuanya gitu ya, dan itu harus menjadi bukan wacana ya, tapi harus dipahami gitu oleh semua, oleh masyarakat gitu ya, bahwa penyandang disabilitas itu tidak harus menjadi beban gitu, karena mereka juga bisa menjadi caregiver gitu. Dan sekarang itu care work itu sedang menjadi tren gitu ya di dunia ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia itu sedang menjadi tren, bahwa selama ini perempuan, kembali lagi perempuan gitu, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan di domestik itu tidak dianggap sebagai pekerjaan. Makanya gaji PRT itu kecil gitu ya, karena nggak dianggap sebagai pekerjaan. Terus pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, mengurus anak, suami, orang tua ya, atau orang tua yang sakit segala macam, itu dianggap sebagai wajiban gitu, tapi bukan dianggap sebagai kerja yang bisa dimonetize gitu ya. Dan jadi ini juga menjadi penting gitu ya kalau dilihat dari sisi ini ya, bukunya Mbak Dwi gitu. Jadi itu sih yang saya bisa ini. Jadi selamat Mbak Dwi udah udah bisa Keluar satu buku ya. Berarti ditunggu yang kedua, udah, ketiga, iya, keempat gitu udah ya. bikin catatan yang Yeah. begitu mengaduk-ngaduk gitu. Yes, Ya, betul ya, sekali. ya, gitu, Mbak Adi. Terima kasih, Bu Makasih, Dewi. Beli ya. Mbak Dewi. Sebelum lanjut, ini penting nih dari Bu Mima ya. Meneruskan pertanyaan dari Balkis, putri saya, apakah ada rencana nih menerbitkan dalam bentuk cetak braille atau e-book untuk memudahkan teman-teman netra untuk ikut membaca? Gimana, Kak Dwi? Ya, ini sesuatu yang sangat ingin saya lakukan sebenarnya. Kemarin juga waktu Nur Syarif membeli bukunya, saya juga agak ini, aduh gimana ya, ini kan nggak akses gitu untuk teman-teman netra gitu. Semoga saja nanti ada rekan atau sponsor yang mau menerbitkan buku ini menjadi lebih akses untuk teman-teman, dan mungkin di e-book ya. Itu mungkin lebih gampang diakses oleh rekan-rekan semua juga. Nah, Pak Beli di sini juga ada Ustazah Hani, ini gurunya anak saya ini, terima kasih sudah hadir. Terus juga ada kakak ipar, Kak Ulfa. Dia juga seorang guru dan penulis juga. Terima kasih sudah hadir. Iya. Dan silahkan kalau ada lagi pertanyaan. Ya. Nah, satu lagi mungkin. Ya. Itu dari. Halo. Silakan. Iya Pak Billy. Cuma Maria, ya halo. Ya.
Yang pertama Mbak Dewi, cita-citanya, mimpinya ingin menjadi penulis juga seperti Mbak Dwi, tapi itu tentu butuh proses. Karena mendengar ceritanya dari Mbak Dwi juga ada pelatihan dulu yang perlu diikuti kalau memang kita betul-betul ingin menuangkan pemikiran-pemikiran kita dalam tulisan. Tapi saya kira cukup menginspirasi banyak perempuan disabilitas untuk kemudian kenapa tidak menceritakan terkait dengan hambatan-hambatan kita dalam buku. Ya, itu. Pak Billy hanya ingin menambahkan saja tadi mengenai usaha untuk tulisan terkait dengan percintaan. Tapi saya mungkin lebih ini ya, bahwa perempuan disabilitas itu kan masih mengalami stigma yang cukup tinggi ya. Ketika memutuskan untuk menikah, ketika kemudian memutuskan untuk menikah, banyak sekali pengalaman perempuan-perempuan disabilitas. Mungkin saat ini sudah berkurang, tapi di era tahun 80-an ketika angkatan kami memutuskan untuk menikah, itu tantangannya luar biasa dari keluarga ya. Karena melihat kita dari sisi tubuh kita. Saya misalnya yang amputasi kaki itu kemudian bagaimana dipertanyakan bagaimana ketika kamu hamil, bagaimana ketika kamu melahirkan, kemudian siapa yang akan mengurus anak kamu, siapa yang akan membesarkan anak kamu, itu dari keluarga. Kemudian ketika memutuskan untuk menikah penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas, stigmanya lebih tinggi lagi. Aduh, itu yang perempuan jalannya miring kiri, kemudian yang laki-laki jalannya miring kanan. Bagaimana kemudian mereka bisa membesarkan anak-anak mereka, bagaimana kemudian mereka bisa membentuk rumah tangga. Ini saya kira adalah pengalaman-pengalaman hidup penyandang disabilitas dari tahun ke tahun, terutama perempuan ya. Perempuan disabilitas dari tahun ke tahun yang kemudian perlu untuk diadvokasi melalui tulisan-tulisan seperti yang disampaikan oleh Mbak Dwi dalam antara koper, kursi roda, dan secangkir kopi. Jadi cerita pengalaman perempuan disabilitas saya kira itu menjadi bahan yang sangat banyak untuk kemudian dituangkan dalam novel untuk menyadarkan banyak pihak. Belum lagi ketika memiliki anak. Ada pasangan tuli, laki-laki, ibu orang tuanya dua-duanya tuli, kemudian dipisahkan dengan anaknya dengan alasan bahwa mereka perlu diasuh oleh orang-orang dengar sehingga anaknya nanti tidak mengalami disabilitas seperti kedua orang tuanya. Padahal penyandang disabilitas ketika mengambil keputusan untuk menikah, mereka juga bertanggung jawab dengan keputusannya, termasuk mereka bertanggung jawab dan berkeinginan untuk membesarkan anak-anak mereka. Dan mereka punya cara agar anak-anak mereka tidak seperti yang dikhawatirkan oleh para orang tua. Saya kira itu Pak Billy. Jadi berharap bahwa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman penyandang disabilitas itu kemudian makin banyak dituangkan dalam novel, dalam cerita yang menarik, sehingga kemudian orang lebih terkesan. Begitu membaca satu kali langsung nyantol. Berbeda dengan ketika membaca tulisan ilmiah ya Pak Billy, itu itu jadi itu. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Dwi, sukses untuk buku pertamanya, dan banyak yang menanti tulisan-tulisan atau novel-novel berikutnya Mbak. Sukses. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi kita semua menunggu novel kedua, ketiga, dan keempat. Dan sudah ada materinya ya, jadi nggak ada alasan lagi ya Kakak Dwi ya untuk nggak menulis ya. Tapi sebelum ini kayaknya kita pertanyaan terakhir ya dari Pak Sastra DR. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat Mbak Dewi ya. Mbak Yani, kalau kami manggilnya ini nih. Kemarin saya ketemu di kampung, saya sangat terkesan sekali dengan beliau, dengan ada rencana bukunya. Saya menunggu-nunggu nih. Saya menunggu dari sore, ternyata kelupaan, baru terlambat masuknya. Mohon maaf saya terlambat ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Baiklah, saya memperkenalkan diri, saya Pak Sastra ya, tapi saya bukan penulis loh.
Ya mungkin dengan namanya mungkin orang bilang saya penulis, tapi enggak, saya menulis novel, menulis buku enggak ada gitu. Kecuali menulis buku untuk kuliah. Nah, itu ada itu. Jadi saya seorang dosen di musik di isi Padang Panjang gitu. Kebetulan saya ini sebetulnya komposer juga gitu. Saya sudah membuat opera Meling Kundang, mungkin Bapak Ibu kenal dengan cerita Meling Kundang. Dan juga naskah saya sudah ada, itu opera Sangga Perkasa, Perjalanan Sampatrio, belum tayang nih, masih dalam proses itu. Nah, ini jadi istilahnya saya sangat tertarik sekali. Barusan saya mendengar ada yang membuat novel gitu. Nah, jadi biasanya apakah itu film, apakah itu musik, drama, itu opera, lebih apa istilahnya lebih ringan saya mencari perjalanan ceritanya itu naskahnya dari tulisan itu. Tapi walaupun demikian, saya sudah mencoba-coba juga membuat beberapa musik, gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan ada bukunya ini saya sangat berharap saya bisa mendapatkan. Barangkali sambil menunggu novel, saya nggak tahu juga nih yang buku pertama ini apakah buku saja atau novelnya atau gimana. Terus yang kedua saya mau tanyakan, itu kan kursi roda, koper dan secangkir kopi. Secangkir kopi itu apakah itu pemanisnya atau ada ceritanya? Itu saya kebetulan saya tadi dengan lirik yang ada, dengan judul yang ada, saya udah coba membuat lirik lagu tadi. Nyampainya di secangkir kopi, ya saya agak bingung gitu. Apa maksudnya gitu kan? Mudah-mudahan apa yang saya buat dari secangkir kopi itu sebuah lika-liku dan manisnya hidup, mudah-mudahan sama gitu. Jadi saya tidak akan merubah gitu. Tapi sampai saat ini udah saya banyak coba dari tadi sore buat melodinya, belum dapat tapi tentatifnya sudah ada gitu. Nah, jadi mohon sama Pak Yani, secangkir kopi itu dengan tiga tema, tiga apa ya, kira-kira apa gitu. Jadi mohon maaf bagi sang penulis, mungkin dengan judul itu saya juga udah buat lirik lagunya, seharusnya saya minta izin dulu gitu. Gitu. Tapi saya udah bilang tadi sama adik, nggak apa-apa dibuat aja udah, saya bilang. Itu saya udah buatkan. Tapi dalam hal ini saya mohon dijelaskan keterkaitan antara tiga, kursi roda, koper, dan secangkir kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastra, terima kasih Pak. Nah, Kak Dwi, ini kalau misalnya ya ada yang ingin mendapatkan bukunya nih, karena misalnya dia belum baca ya, atau misalnya saya nih mau beli lagi nih gitu ya, itu kemana Kak Dwi? Bisa dikasih tahu nggak nih Kak Dwi? Ya, untuk bukunya bisa dibeli, nanti bisa menghubungi saya langsung lewat Instagram. Instagram saya Dwi Aryani 02. Dwi Aryani 02. Ya, 02 gitu ya. Oke. Ya, bisa lalu Dwi, halo. Terus terima kasih Sastra sudah hadir. Beliau ini pengajar di universitas di ISI ya, kalau nggak salah ya, di ISI Padang Panjang, dan beliau juga masih saudara dengan suami. Jadi kita waktu pulang kampung kemarin ketemu. Nah, jadi novelnya memang judulnya agak unik itu, yaitu antara koper, kursi roda, dan secangkir kopi. Jadi menggambarkan hubungan bahwa ketika koper lebih kepada seringnya kita bepergian gitu, menggambarkan bahwa setiap perjalanan kita, setiap kemanapun kita pergi, ada koper yang kita bawa, tapi itu bukan hanya membawa barang-barang kita, tapi kadang di dalam koper itu juga membawa kenangan dari tempat-tempat di mana kita singgahi seperti itu. Kemudian kursi roda memang ini alat bantu kita, gitu, alat bantu tokohnya ini.
di mana dia menggunakan kursi roda. Kemudian secangkir kopi lebih kepada tadi sudah digambarkan sama Dastra bahwa ini adalah seperti hidup, kadang manis, kadang pahit gitu ya, pengalaman ketika ya melakukan perjalanan itu juga kadang seperti itu, seperti ada di bagian buku ini menceritakan bagaimana kita dikasih pertanyaan terus-menerus mengenai kenapa sih ada di kursi roda, kamu sakit apa, apakah ada surat keterangan dari dokter bahwa kamu sakit dan sebagainya. Itu pengalaman pahit ya, kopi yang pahit. Tapi juga ada saya pernah baca satu quote untuk filosofi kopi gitu, bahwa kopi tidak pernah membedakan siapapun yang meminumnya gitu. Jadi itu istilah yang saya pahami, bahwa pengalaman itu adalah milik semua orang, tidak membedakan siapa dia, background dia, semua punya pengalaman sendiri-sendiri. Itu sih. Dan cangkir kopi juga menenangkan ketika setelah kita mengalami hal-hal yang mungkin kadang turbulence atau hal-hal yang di luar dugaan, seperti ketika tokoh utamanya pergi bepergian melalui kereta bawah tanah di Lyon yang sangat aksesibel, sangat mudah untuk menggunakan kursi roda, tapi tiba-tiba liftnya itu rusak, jadi sudah nggak aksesibel lagi gitu kan. Tapi untuk menenangkan diri ketika hal-hal yang sangat tidak kita harapkan terjadi, itu cangkir kopi bisa membantu. Itu sih. Terima kasih, Dwi. Terima kasih. Jadi Terima kasih. jadi kayaknya waktu juga nih yang membatasi kita ya, Dwi ya. Sebelum kita akhiri ya, jadi sekali lagi saya ulangi ya, Dwi, moga-moga nggak salah. Jadi untuk mendapatkan buku ini, bagi yang belum, itu bisa DM melalui IG-mu ya, Kakak Dwi ya? Ya, betul Kakak. Dwi Aryani 02? Ya. 02, oke, siap. Jadi langsung bagi yang ingin membeli, nggak saja bagi yang sudah beli ya, tapi mungkin bagi yang, maaf, nggak saja yang belum, tapi yang sudah, kalau misalnya mau membeli lagi untuk keluarganya, untuk teman-temannya, sangat disarankan ya. Ya, Kak betul. Dwi ya. Pada hadiah. Betul. Buat hadiah, penting sekali ini. Dan Kak Dwi, kayaknya hasil dari buku ini untuk siapa, Kak Dwi? Ya, jadi seperti saya sampaikan di awal, memang sebagian besar dari penjualan buku ini akan kita gunakan untuk mendukung kegiatan komunitas perempuan bumi. Komunitas perempuan bumi itu bergerak untuk memberdayakan atau membantu perempuan disabilitas dan perempuan ketika menghadapi krisis iklim atau perubahan. Oke. Ya, oke, Kak Dwi. Sebelum kita akhiri, sekali lagi saya mengingatkan bahwa untuk buku kedua sudah ada idenya ya, Kak Dwi ya. Oke, itu buku kedua tentang percintaan ya enggak, bagaimana kemudian perjodohan, bentuk keluarga gitu kan. Nah, kalau buku ketiga, kalau tentang rekan kerja juga bisa, Kak Dwi. Banyak sekali ya kan yang bisa diceritakan gitu kan. Misalnya tadi ada Kak Cindy, gitu. Ada Kak Beli, rekan-rekan Kak Beli ini dulu supervisor saya di organisasi sebelumnya. Jadi udah buku ketiga sudah ada idenya, tinggal buku keempat. Nanti kita cari bersama idenya. Oke, Kak Dwi, saya berikan kesempatan terakhir ini kepada Kak Dwi ya untuk memberikan kata penutup bagi acara hari ini. Silakan, Kak Dwi. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita malam ini sampai jam segini. Alhamdulillah semua masih bertahan ya. Dari jam 7 sampai hampir jam 9. Kemudian apresiasi juga untuk Kak Beli yang sudah memoderatori diskusi kita kali ini sehingga sangat fun gitu. Tadi udah janji sama saya nanti bakal fun gitu. Jadi terima kasih banyak. Kemudian juga Mbak Novi yang sudah menjadi MC dalam kegiatan hari ini dari Perempuan Bumi, terima kasih. Dan tentu apresiasi yang sangat kepada rekan-rekan narasumber, pemantik diskusi, ada Kak Singgi, ada Kak Ima, ada Bu Mima, ada Bu Mariaun, ada Nur Syarif, dan tentu Bu Ira. Terima kasih banyak untuk masukannya, juga ulasannya tentang bukunya.
Juga ada Kak Rina, ini Kak Rina Kumala ini adalah salah satu rekan dalam pelatihan saya yang ikut bootcamp writing. Terima kasih Kak Rina sudah hadir. Dan juga terima kasih yang sangat kepada para JBI kita, ada Kak Widya dan ada Kak Mada. Untuk teman-teman semua, JBI itu singkatan dari Juru Bahasa Isyarat. Jadi mereka membantu untuk teman-teman tuli yang hadir hari ini untuk menyimak diskusi kita. Jadi terima kasih saya ucapkan dan terima kasih sekali lagi untuk apresiasi bukunya dan tadi tantangan bagi saya ke depan ya bikin tetralogi Mbak Dwi suka makasih masukannya. Juga tadi ada beberapa yang saya catat seperti kemungkinan untuk memiliki e-book gitu ya supaya bisa lebih akses dan bisa terjangkau lebih banyak oleh rekan-rekan semua. Mohon doanya nanti. Kemudian juga tadi ada beberapa masukan, terima kasih sekali. Dan seperti saya sampaikan di dalam undangan juga bahwa tidak ada gading yang tak retak, jadi pasti ada yang sesuatu yang mungkin belum berkenan atau ada hal-hal yang saya khilaf atau tidak berkenan pada hari ini. Saya minta maaf. Kemudian saya ingin menyampaikan satu tulisan yang ada di dalam buku ini. Bagi yang sudah membaca nanti bisa dicari di mana, di halaman berapa. Oh ya, satu lagi saya sangat apresiasi untuk rekan-rekan tadi yang sampai memberikan post-it ya, menandai bagian-bagian buku yang sangat berkesan. Terima kasih sekali. Satu yang ingin saya sampaikan bahwa hidup selalu penuh dengan kejutan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan hadir di depan kita. Kita harus siap dengan kejutan-kejutan itu karena hidup adalah sebuah perjalanan. Terima kasih semuanya. Selamat malam.